Hello everyone, welcome to my lecture notes channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi catatan kuliah tentang cara menghitung nilai utilitas. Daya guna, nilai guna, atau utilitas dalam bidang ekonomi adalah nilai kepuasan atau manfaat yang diterima seseorang konsumen dari suatu barang atau jasa yang ia konsumsi. Jika tingkat kepuasan semakin tinggi, maka semakin tinggi pula daya guna suatu barang atau jasa tersebut. Selanjutnya, sebelum membahas lebih dalam tentang nilai utilitas, mari kita bahas dulu tentang profil risiko investor. Sikap investor terhadap risiko disebut sebagai profil risiko. Dengan kata lain, profil risiko adalah tingkatan seberapa besar toleransi seseorang dalam menoleransi risiko investasi. Profil risiko terbagi atas 3. Yang pertama adalah tipe konservatif atau penghindar risiko atau risk averse. Yang kedua adalah tipe moderat, dan yang ketiga adalah tipe agresif atau risk seeker. Investor dengan tipe risiko konservatif adalah tipe investor dengan profil risiko yang paling rendah. Investor ini cenderung menghindari risiko. Ciri-ciri investor tipe ini adalah menginginkan investasi yang aman, tingkat imbal hasil atau return cenderung stabil, dan takut kalau investasi pokoknya berkurang. Biasanya, yang masuk dalam kategori konservatif adalah investor pemula yang baru saja tertarik untuk berinvestasi. Tipe investor yang seperti ini cocok untuk berinvestasi pada reksadana pasar uang. Selanjutnya adalah tipe moderat. Investor dengan profil risiko tipe moderat adalah tipe investor dengan profil risiko sedang. Investor tipe moderat biasanya memiliki tujuan finansial jangka menengah dan siap dengan tingkat return yang fluktuasinya tidak signifikan, tetapi masih tidak terlalu berani mengambil risiko. Tipe investor moderat cocok untuk berinvestasi pada reksadana pendapatan tetap dan reksadana campuran. Hal ini disebabkan karena investor tipe moderat sudah mulai paham dengan fluktuasi di pasar modal saat berinvestasi. Selanjutnya, yang terakhir adalah tipe agresif. Tipe agresif adalah tipe investor dengan profil risiko yang tinggi. Biasanya investor yang seperti ini adalah investor yang sudah berpengalaman. Tipe investor agresif ini adalah tipe investor yang sudah terbiasa terhadap fluktuasi harga pasar modal, bahkan terhadap fluktuasi yang tergolong ekstrim. Tipe investor agresif ini tidak takut untuk menaruh modal di instrumen investasi yang memiliki risiko tinggi, sehingga sangat cocok berinvestasi pada jenis reksadana saham. Selanjutnya, mari kita bahas tentang risk aversion dan utilitas. Jika dihubungkan dengan risiko, utilitas merupakan nilai atau ukuran untuk melakukan investasi berdasarkan nilai harapan return dan risiko. Secara matematis, fungsi utilitas menurut versi AIMR atau Association of Investment Management and Research adalah sebagai berikut. U sama dengan ER dikurang 1/2 dikali A sigma pangkat 2. Nah, mari kita identifikasi setiap variabelnya. U adalah nilai utilitas. Lalu A adalah indeks of the investor risk aversion atau indeks penghindaran risiko investor.
Selanjutnya, ER adalah return yang diharapkan atau expected return. Lalu sigma pangkat 2 adalah variansi return. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut. Dipunyai data indeks risk aversion investor seperti pada tabel di bawah. Jika imbal hasil yang diharapkan sebesar 0,22 dan standar deviasi sama dengan 0,34, tentukan nilai utilitas untuk setiap profil risiko investor. Jadi di sini ada data indeks risk aversion investor atau nilai A. Untuk risk aversion tinggi, maka nilai A-nya sama dengan 5. Untuk risk aversion yang sedang, maka nilai A-nya sama dengan 3, dan untuk risk aversion yang rendah, maka nilai A-nya sama dengan 1. Jadi nanti di soal ini kita akan mencari tahu nilai utilitas untuk setiap profil risiko investor. Jadi nanti akan dicari tahu nilai U-nya. Jadi U sama dengan berapa untuk masing-masing ini. Nah, kita menggunakan rumus yang tadi. Rumus U sama dengan ER dikurang 1/2 dikali A sigma pangkat 2. Nah, untuk ER-nya adalah 0,22. Jadi 0,22 dikurang 1/2 dikali A-nya adalah 5. Lalu sigma pangkat 2-nya adalah 0,34 pangkat 2. Standar deviasi berarti 0,34 pangkat 2. Untuk berarti ini U untuk yang tinggi ya, U5, jadi U5-nya sama dengan minus 0,0690. Sini minus 0,0690. Nah, selanjutnya menggunakan rumus ini tetap, lalu hanya variabel A-nya yang diganti, maka akan diperoleh nilai U 0,0466. Lalu selanjutnya untuk risk aversion rendah, nilai A-nya disubstitusi, diganti lagi menjadi 1, sehingga diperoleh nilai U-nya sama dengan 0,1622. Nah, selanjutnya nilai utilitas itu bisa digunakan untuk mengevaluasi investasi. Di sini ada tabel yang diperoleh dari buku investment edisi ke-12 karangan Body, Kane, dan Marcus. Di sini ada tabel ya, tabel 62. Tabel ini menyajikan skor utilitas dari setiap investor untuk setiap portofolio. Jadi, portofolio investasi adalah kumpulan aset investasi milik individu, lembaga keuangan, maupun perusahaan atau manajer investasi. Isi dari portofolio ini diantaranya adalah susunan saham, obligasi, reksadana, uang tunai, atau komoditas milik investor. Nah, pada tabel ini terdapat 3 portofolio, yakni portofolio L, portofolio M, dan portofolio H. Portofolio L memiliki risiko dan expected return yang paling rendah. Lalu disusul dengan portofolio M, dan portofolio N memiliki risiko dan return yang paling tinggi. Pada tabel ini juga terdapat 3 tingkatan indeks risk aversion investor. A1 untuk indeks
2, di sini A1, lalu A2 untuk indeks 3,5, dan A3 untuk indeks 5. Semakin rendah skor risk aversion-nya, maka investor tersebut semakin senang dengan investasi yang berisiko. Angka bercetak tebal merupakan portofolio dengan skor utilitas tertinggi untuk setiap investor. Perhatikan bahwa portofolio berisiko tinggi, dalam hal ini H, hanya akan dipilih oleh investor dengan tingkat penghindaran risiko terendah, yaitu investor dengan skor investor risk aversion sama dengan 2 atau investor A1. Sedangkan portofolio dengan risiko rendah L kemungkinan tidak akan dilirik oleh investor. Kenapa? Karena ada portofolio M dengan risiko sedang dan return yang lebih besar dari portofolio L. Bisa dilihat di sini, expected return untuk portofolio L adalah 0,07, sedangkan expected return untuk portofolio M adalah 0,09. Lalu sigmanya atau standar deviasinya untuk portofolio L adalah 0,05 dan untuk portofolio M adalah 0,1. Skor utilitasnya untuk portofolio L bisa dilihat di sini, ada yang hampir sama dengan skor utilitas untuk portofolio M, yakni 0,0656. Dengan demikian, portofolio terbaik untuk investor A2 adalah portofolio M dengan nilai utilitas 0,0725 dan portofolio terbaik untuk investor A3 adalah portofolio M dengan nilai utilitas 0,065. Selanjutnya, ini merupakan gambar sebuah kuadran yang terbentuk dari expected return dan standar deviasi. Gambar ini juga diperoleh dari buku Investment edisi ke-12 karangan Body Kane dan Marcus. Nah, berdasarkan kuadran ini, arah yang lebih disukai investor adalah bagian sini, barat laut atau northwest. Karena dalam arah ini berarti portofolio memiliki return yang lebih tinggi dan risiko yang lebih rendah. Portofolio apapun yang terletak pada arah barat laut dari titik P ini biasanya lebih baik. Lalu bagaimana dengan portofolio yang berada pada kuadran kedua dan kuadran ketiga? Nah, jika dibandingkan dengan P, tergantung pada penghindaran risiko investor. Misalnya, seorang investor mengidentifikasi semua portofolio yang sama menariknya dengan portofolio P. Mulai dari P, peningkatan standar deviasi menurunkan utilitas. Untuk mengimbanginya, return yang diharapkan harus lebih tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat prinsip dominan berikut. Nah, berkaitan dengan kuadran sebelumnya, ada kriteria mean variance. Kriteria mean variance atau MV adalah portofolio A mendominasi B jika expected return A besar dari atau sama dengan expected return B dan standar deviasi A kurang dari atau sama dengan standar deviasi B. Jadi jika kita mempunyai seperti ini ya, dia seperti scatter plot. Di sini variansi atau bisa juga standar
deviasi. Di sini expected return. Nah, lalu di sini ada portofolio 1. Di sini ada portofolio 2. Di sini ada portofolio 3. Di sini ada portofolio 4. Nah, manakah portofolio yang saling mendominasi atau mana portofolio yang terbaik? Nah, dari gambar ini di sini bisa diketahui bahwa portofolio 2 itu mendominasi portofolio 1 karena dia memiliki return yang lebih tinggi. Jadi portofolio 2 mendominasi portofolio 1. Kenapa? Karena memiliki return yang tinggi. Selanjutnya, portofolio 2 mendominasi portofolio 3. Kenapa? Karena portofolio 2 itu mempunyai risiko yang lebih rendah. Nah, yang terakhir, jika dibandingkan dengan portofolio 4 itu mendominasi portofolio 3. Kenapa? Karena portofolio 4 itu memiliki return yang lebih tinggi. Nah, jadi bisa dilihat di sini bahwa investasi yang cukup aman adalah investasi portofolio yang kedua. Sampai di sini dulu my lecture notes kali ini. Thanks for watching and see ya.